Halo teman-teman, nama gue Tio. Pada video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat mengubah data-data yang terdapat pada yang di print dari UDU seperti balance sheet dan profit loss ini sesuai kebutuhan. Nah, apabila pada base case-nya seperti ini. Nah, mungkin ini masih kurang sesuai ya dengan yang dibutuhkan perusahaan dan mungkin ingin disesuaikan dengan misalnya di sini saya akan pada kasus ini saya akan mencoba mencocokkannya mengubah eh, data ini menjadi yang seperti pada dokumen yang terdapat pada milik Pak Ahmad Daniel. Nah, seperti ini misalnya ada penjualan, harga pokok penjualan, laba rugi dan lain-lain untuk menyesuaikan dengan yang ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, tahapannya adalah kita menuju ke konfigurasi dan lalu memilih ke akun report. Nah, di sini kita melakukan group by saja berdasarkan parent. Nah, di sini sudah terbagi-bagi ya berdasarkan parentnya. Nah, di sini kenapa ada yang seperti ada profit loss, balance sheet, liability, dan unidentified, undefined. Nah, undefined ini tuh eh, berarti dia seperti parent dari yang lainnya. Oke, langsung saja yang pertama di sini kita lihat dari milik Pak Ahmad Daniel. Itu yang pertama penjualan. Oke, yang ini yang income saja dari profit loss. Kita ingin pertama mengubah bagian profit loss dulu ya ini, yaitu bagian laba rugi. Nah, di sini langsung saja kita edit menjadi penjualan. Coba kita lihat lagi. Ya, penjualan. Nah, di sini report name ini seperti nama yang ingin dituliskan di sana. Nah, sequence ini adalah urutan nanti data ini akan muncul di sini. Seperti ini misalnya. Kalau misalnya dia 0, maka income akan pertama. Dan apabila expense-nya expense nanti bernilai 1, maka dia akan di bawahnya. Namun apabila income dan expense memiliki sequence yang sama, maka mereka akan diurutkan berdasarkan alfabet. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini dia memiliki nilai reverse balance sign karena kita tidak akan memiliki income bernilai negatif, jadi kita reverse menjadi positif. Nah, parent type-nya benar, type-nya count type, oke, automatic formatting. Nah, di sini kita lihat pada milik Ahmad Daniel bagian penjualan hanya memiliki fokus penjualan saja, tidak ada other income sehingga kita buang saja pada bagian other income ini. Nah, sehingga hanya ada income, kemudian kita simpan. Nah, kemudian berikutnya untuk bagian expense kita ganti saja menjadi kita lihat jadi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, setelah itu dia memiliki sequence 20. Nah, sign of report dia preserve. Nah, di sini dia hanya memiliki cost of revenue saja. Karena kita lihat di sini hanya memiliki harga pokok penjualan saja, yaitu cost of revenue. Oke, setelah itu kita simpan saja. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bagian milik Pak Ahmad Daniel. Kemudian yang ketiga adalah laba, rugi, dan kotor. Sini kita tambahkan saja baru. Nah, dengan report name laba rugi kotor, yang ini kita beri 30. Dengan parentnya sama, profit and loss. Tipenya, oh ini dari tipenya ini memiliki beberapa jenis ya. Seperti view itu hanya seperti ini, seperti misalnya income ini dia tidak memiliki nilai yaitu total keseluruhannya itu. Nah, seperti misalnya di sini nih kita lihat. Nah, ini view ini contohnya penjualan, harga pokok penjualan ini view. Nah, yang di dalamnya itu adalah account type-nya. Nah, di sini karena ini kita berikan dia ini sebagai account type saja
sehingga kita bisa mengisi nilainya. Oke. Nah, account type ini dia bernilai dua, yaitu income dan cost of revenue, karena penjumlahan dari keduanya. Cost of revenue, income, dan cost of revenue. Nah, dia juga memiliki nilai reverse, ya. Oke, setelah itu kita save saja. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki laba rugi kotor, kita lihat selanjutnya adalah ini biaya-biaya ya. Kita lihat, kita tambahkan saja dulu. Nah, misalnya ada pengeluaran lain-lain. Dia memiliki sequence 40, benar. Iya. Oke, dengan nilai reserve, dan ini kita isi sebagai profit and loss sebagai parent, jadi menunjuk ke profit and loss. Di sini kita account type, di sini karena pengeluaran lain-lain kita cari expense. Oke, lalu kita save. Nah, kemudian berikutnya yang selanjutnya itu kita lihat yang kelima itu adalah pendapatan lain-lain, atau berarti other income. Sebentar, kita create baru lagi. Nomor 50. Dia bertipe reverse. Di sini parentnya profit and loss dengan tipe account type, sehingga bisa kita isi tipe akunnya. Di sini tipe akunnya adalah other income. Oke, sudah, kita save. Kita cek lagi. Other income ya, reverse ya. Oke, yang terakhir kita buat baru. Yang terakhir kita lihat laba rugi bersih. Oke, di sini tuh sepertinya penjumlahan total ya dari semuanya. Laba rugi bersih. Sebentar, sequence-nya 60 kan. Ya, 60 sequence-nya benar dengan parent-nya sama. Profit and loss, tipenya adalah account type. Nah, di sini kita lihat dia reverse. Nah, di sini kita masukkan dari penjumlahan semua yang tadi, ada income, ada other income, ada expense, dan ada, sebentar, income, cost of revenue, expense, dan other income. Berarti cost of revenue sebenarnya. Cost of revenue. Oke, sudah empat-empatnya. Kemudian kita save saja. Oke, setelah itu kemudian kita lihat di sini sudah pada bagian profit and loss sudah kita ganti ya. Nah, lalu kita cobain download saja hasilnya melalui reporting dan klik profit and loss. Nah, di sini ini saja kita print hasilnya. Ini kita lihat hasilnya.
Di sini sudah terlihat sudah muncul ya hasilnya dengan datanya mirip seperti ini. Dengan total laba bersih rugi sama 411 juta dan pendapatan lain-lain, pengeluaran lain-lain, laba rugi kotor. Oh, sebentar. Sepertinya kita bisa menambahkannya lagi. Seperti misalnya, nah di sini. Di sini terlihat kita tidak ada breakdown dari hasil ini, pengeluaran lain-lain dan pendapatan lain-lain. Kita bisa memberikan breakdownnya dari ini dengan kita mengganti dari display children flat menjadi display children with hierarchy. Nah, ini akan menampilkan hasil-hasil di dalamnya, perhitungan di dalamnya. Pengeluaran lain-lain udah, berarti itu lagi. Pendapatan lain-lain. Hmm. Oke, setelah kita ini coba kita download lagi. Profit and loss. Oh. Dan kita print saja. Oke, masih rekam. Nah, ini dia hasilnya kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat, nah ada breakdown dari hasil-hasil perhitungannya. Sebenarnya sama nilainya, tapi di sini ada lebih jelas saja pembagian dari pengeluaran lain-lain 90 juta itu terdiri dari apa saja, seperti gaji karyawan, event, pengiriman barang dagang, internet, terus pada pendapatan lain-lain, ada pendapatan bunga dan pendapatan lain. Oke, kita lihat di sini sudah serupa ya dengan milik Pak Ahmad Daniel. Laba rugi 496, ya, dengan hasil 411. Ya, oke, seperti sudah sama. Nah, berikutnya kita akan ke bagian cara mengubah neraca saldo atau pada UDU disebut sebagai balance sheet. Nah, di sini kita lihat. Oke, kita kembali lagi dulu ke UDU-nya. Ini sudah ya, sudah selesai. Kita bagian untuk mengedit profit loss. Nah, berikutnya apabila kita lihat pada bagian balance sheet akan sangat berbeda dengan yang milik Pak Ahmad Daniel. Kita lihat saja. Nah, di sini terlihat masih dalam bentuk aset, kas kecil, liability, profit, dan lain-lain. Namun pada milik Pak Ahmad Daniel seperti miliki aktiva, piutang, persediaan, nah dan lain-lain. Nah, kita akan menyesuaikan data yang pada UDU dengan pada Excel ini. Oke, yang pertama kita buat saja. Nah, ini balance sheet sudah selesai. Kita lagi sekarang kita balance sheet ya. Oke, balance sheet. Nah, yang bagian aset ini, nah aset itu aktiva ya, kita ganti saja. Di sini menjadi aktiva. Ya, dia adalah parent dari balance sheet. Nah, account type-nya dia adalah view. Kenapa view? Karena aktiva ini masih tidak memiliki nilai ya di sini. Kita lihat. Nah, pada balance sheet ini dibagi jadi dua. Yaitu yang pertama adalah parentnya punya dua, yaitu aktiva dan hutang dan modal. Oke, pertama kita aktiva dulu saja. Dengan sequence berapa tadi? 10 ya. Ya, 10. Oke. View, oke, selesai. Nah, di sini maka akan berubah pada bagian balance sheet-nya. Nah, sebenarnya kita ganti lagi ini liability. Bagian view menjadi hutang modal.
hutang apa namanya? Hutang dan modal. Nah, ini parent dulu ya, saya buat dana kecil kan deh. Duh, yuk. Ya, D-nya kecil. Kayak hutang dan modal. Oke, kita oke sama ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini sudah punya dua parent ya pada yang merujuk pada balance sheet. Nah, di sini kemudian kita lihat saja pada sini ada aktiva lancar, piutang dan persediaan serta aktiva tidak lancar yang merupakan kategori dari parent aktiva, ya, kategori dari aktiva. Di situ kita buat lagi saja baru. Yang pertama adalah aktiva lancar. Nah ya ini aktiva lancar. Ya benar, aktiva lancar dengan parentnya adalah aktiva. Nah, tipenya dia karena dia masih sebuah kategori, maka dia tidak memiliki, dia masih dalam bentuk view. Oke, dengan sequence kita beri saja dia karena yang paling pertama kita beri sequence 1. Kemudian kita save dulu. Nah, di sini sudah ada cabang dari aktiva. Nah, kemudian kita buat baru lagi, kita lihat. Nah, di sini ada kas dan setara kas yang merupakan kategori dari aktiva lancar. Kita buat lagi kas dan setara kas. Oke, ini kita beri saja sequence 1. Dengan parentnya adalah aktiva lancar. Oke, dia tipenya adalah tipe account type karena dia memiliki nilai. Kita lihat di sini ada kas dan bank. Oke, maka nilainya di sini adalah bank and cash. Oke, sudah selesai. Ini kita save saja. Nah, kas dan setara kas. Oke, kas dan setara kas sudah. Nah, selain itu ada juga piutang yang setara dengan aktiva lancar, dia menunjuk ke aktiva. Oke. Berarti kita buat lagi bank sekarang. Piutang, sorry. Piutang. Dengan parentnya adalah aktiva. Ya, ini setara kan? Iya, parentnya aktiva. Nah, kita lihat di sini dia sudah tidak ada kategori lagi pembagian sehingga kita bisa langsung saja kita isi dia sebagai account type. Oke. Dan piutang itu adalah people. Oh, sequence-nya kita beri dia 2. Ya. Oke, sudah. Kita membuat piutang kedua. Kemudian yang ketiga ada persediaan. Oke, kita lihat. Oh, kita buat baru lagi di sini. Kita create baru dengan nama persediaan. Dengan sequence dia urutan nomor 3 dengan parentnya adalah aktiva. Dia merupakan akun type karena dia memiliki nilai, yaitu kita lihat sini apa dia. Oh, barang-barang ya, mungkin aset mungkin ya. Current asset. Nah. Oke, kemudian kita save saja. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat. Kita lihat di sini aktiva tidak lancar. Oke. Aktiva tidak lancar ini memiliki kategori lagi. Jadi kita buat dulu aktiva tidak lancar. Create. Ada aktiva
tidak lancar. Dia nomor 4. Dia merupakan dia parentnya adalah Activa ya, dengan dia masih bertipe view karena dia tidak memiliki nilai ya di sini. Activa tidak lancar. Nah, oke, kemudian kita save saja. Nah, di bawahnya itu kita memiliki Activa tetap. Oke, berarti kita baru tambahkan lagi, create lagi account Activa tetap. Oke, di sini dengan parentnya adalah Activa tidak lancar. Oke, di sini kita beri satu saja. Di sini kita beri account type. Nah, kita lihat dulu di sini tanah bangunan kendaraan. Oh, ini seperti aset ya, aset fix. Sini fix aset. Nah, otomatis. Oke, ini kita beri otomatis saja. Sudah selesai. Kemudian kita save. Oke, di sini kita bisa lihat ya, terdapat eh, pada balance sheet terdapat dua parent utama, Activa dan hutang modal, hutang dan modal. Nah, pada Activa sendiri ini dia memiliki 4 cabang, yaitu Activa lancar, piutang, persediaan, dan Activa tidak lancar. Kita lihat di sini, Activa lancar, piutang, persediaan, dan Activa tidak lancar. Nah, dan dari masing-masing ini juga ada yang bercabang seperti Activa lancar. Oke, kemudian kita lihat dulu saja hasilnya untuk pada bagian Activa ini untuk melihat perbedaannya. Balance sheet. Oke, oke. Oke. Oke, kita lihat. Oh, gambarannya sudah mirip, cuman tadi saya lupa melakukan editing saja untuk membreakdown. Coba kita samakan dulu ya pada bagian ini. Seperti ada Activa. Sebentar. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ada Activa, Activa lancar. Terus di sini ada piutang, persediaan. Terus ada Activa tidak lancar. Persediaan dan Activa tidak lancar. Oke, ini ada Activa tetap. Oke, sama ya. Nah, di sini kita tambahkan saja tadi seperti sebelumnya kita ubah. Oke, pada bagian piutang misalnya. Nah, di sini dari display children flat kita ganti jadi hierarki biar memberikan uh, breakdown dari hasilnya. Kita beri lagi yang lain. Persediaan. Oke, sudah lancar. Nah, ini kas dan setara kas. Kita ganti lagi nih biar ada penjelasannya. Sama satu lagi. Nah, ini Activa tidak lancar. Oke, setelah kita ganti tadi ya menjadi ada hierarkinya. Coba kita lihat hasilnya perbedaannya. Oke, masih merekam.
Oke, ini hasilnya kita lihat. Nah, ini ada penjelasan ya, seperti kas kecil, kas mandiri, bank-bank, dan lain-lain. Oke, bagian pertama sudah selesai, yang bagian aktiva atau aset. Nah, kemudian bagian kedua yaitu hutang dan modal. Nah, pada bagian hutang dan modal ini kita lihat, ini aktiva sudah. Kita minimasi dulu. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, pada bagian hutang dan modal terdapat dua, yaitu hutang dan modal. Nah, di sini hutang dan modal kita ganti saja. Yang ini menjadi hutang. Ya, betul menjadi hutang. Dengan ini 10. Ya, parentnya adalah hutang dan modal. Dia merupakan sebuah view ya. Ya, dia punya hutang jangka pendek. Jadi dia adalah sebuah view. Oke, kita save. Nah, setelah itu baru kita buat lagi hutang jangka pendek. Kita lihat di sini terdapat hutang jangka pendek yang memiliki nilai yang merujuk pada hutang. Oke. Sini ada hutang jangka pendek. Fase 1, parentnya adalah hutang. Tipenya adalah account. Display. Kita lihat dulu di sini isinya apa saja. Nah, terdapat hutang jangka pendek dan hutang usaha. Hutang jangka pendek terdapat hutang usaha dan hutang pemegang saham. Nah, hutang usaha itu seperti payable. Salah. Payable. Loh. Loh. Oh, ini bukan account. Kalau account itu berdasarkan account pada COA, namun pada account type itu berdasarkan tipenya. Kita berdasarkan ini saja, berdasarkan tipe. Di sini ada payable, dan liabilities. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi. Yang kedua adalah modal. Oke, kita buat berarti yang kedua adalah modal. Dia juga masih belum memiliki value ya, modal itu sendiri. Ya, dia masih belum memiliki value sehingga kita beri saja dia sebuah view sequence 20. Oke. Parentnya adalah hutang dan modal. Dia view benar. Oke, save. Nah, yang ini kita ganti saja. Yang terakhir ini adalah cadangan modal ya. Kita lihat dulu. Nah, ya ini cadangan modal ya. Report name cadangan modal. Nah, dengan parentnya adalah modal. Nah, di sini terdapat juga report value. Jadi tipe-tipenya tuh tadi saya belum menjelaskan ya, lupa. Nah, yang pertama seperti view tadi kita hanya memberikan dia sebagai kategori saja, tidak memiliki nilai. Yang kemudian dia dapat account berdasarkan account pada COA, terus account type itu berdasarkan tipe accountnya yang ada di UDU seperti payable, receivable, uh,
cost of revenue, dan lain-lain. Nah, report value ini seperti menghitung keseluruhan. Nah, namun kita juga bisa melakukannya dengan eh eh, pada ini kita lihat dia hanya berupa cadangan modal saja dan laba rugi. Oke, jadi ini sepertinya kuitas saja. Bentar, kira sequence-nya dia berapa? 20 ya? Iya, 20 cadangan modal. 10. Di sini kita beri dia equity. Nah, display detailnya ini dengan hierarki saja. Kemudian kita save. Kita lihat lagi yang sebelumnya. Ini hutang jangka pendek sepertinya. Oh, sudah display with hierarki. Oke, setelah itu kita coba lihat saja lah, kita cek dulu ya hasilnya melalui reporting. Balance sheet ini, oke. Kita cek dulu apa perbedaannya, apakah ada yang salah. Oke, kita lihat di sini ada setelah aktiva terdapat hutang dan modal. Oke, setelah hutang dan modal terdapat hutang dan hutang jangka pendek. Oke, benar. Ya, dengan nilai 150 juta. Ya, ini 150. Oh, hutang jangka pendeknya belum saya. Oh, ini bro, ini dia penjelasannya yang bawah 150. Oke, terus bagian bawahnya lagi kita lihat pada bagian modal. Modal, cadangan modal. Oke, sama sini dengan ya itu dia. Oke, sepertinya sudah sesuai ya untuk melakukan konfigurasi penamaan data yang ingin dilaporkan pada baik balance sheet maupun profit loss. Oke, sepertinya untuk data penjelasan konfigurasi ini sudah selesai. Oke, saya ada satu lagi tugas pada pada video ini, yaitu bagaimana cara kita dapat mengisi bank statement. Untuk dapat mengisi bank statement, yang kita perlukan adalah kita pertama menuju ke bagian modul accounting seperti sebelumnya, lalu kita klik ini pilih bank. Nah, di sini kita lihat masih ada masih kosong ya, masih belum terdapat apapun. Nah, kita bisa membuatnya dengan klik create. Di sini kita misalnya kita membuat membuat transaksi baru, misalnya ini dia transaksi. Oke, misalnya kita menamakan inisial transaksi saja pada tanggal 1 ya, 1 April misalnya. Your line April. Oke. Misalnya transaksi pertama terjadi pada tanggal 1, yaitu misalnya kita beri label misalnya inisial bank. Oke. Nah, di sini misalnya kita oh ya, pada bank statement ini dia tidak memiliki data debit atau kredit, sehingga pada penilaian ini kita perlu memberikan nilai negatif apabila dia bernilai kredit. Nah, di sini sepertinya dia seperti misalnya menaruh uang pertama misalnya 100 juta. Tuh agak. Oke, benar 100 juta. Nah, kemudian misalnya pada tanggal 2
Dia misalnya membeli alat kantor, membeli alat tulis kantor, seharga misalnya 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, setelah itu misalnya dia mendapat eh, bayaran uang sewa dari perusahaan misalnya sebesar 35 juta. Nah, oke, di sini terlihat terkalkulasi. Oh, ini tanggalnya misalnya kita beri tanggal 14 lah ya. Yang 14 kejauhan 7 ya. Nah, di sini terdapat computed balance sebesar 140 juta. Nah, di sini kita harus memindahkannya ke bagian ending balance. Tuaga. Oke. Setelah itu kita dapat klik button save di sini untuk menyimpannya. Ada bagian ending balance-nya, kita harus menyesuaikan dengan computed balance-nya ya. Starting balance-nya masih 0 karena ini merupakan transaksi pertama atau initial transaksi, saya memberikan namanya. Nah, setelah itu kita bisa klik reconcile. Nah, pada bagian reconcile ini kita perlu untuk mengisi account dari masing-masing transaksi yang tadi kita pilih. Misalnya ini initial bank, kita misalnya dari kas kecil saja lah misalnya ya. Ya, atau mungkin dari Bank BNI lah pertama. Oke, kemudian kita reconcile. Ya, kita dapat uangnya dari Bank BNI. Nah, yang kemudian selanjutnya ada membeli alat tulis kantor. Kita cari accountnya yang sesuai. Nah, alat tulis kantor. Oh, ini ada beban alat tulis kantor. Harga 5 juta. Oke, kita simpan. Ya, selanjutnya ada piutang sewa. Berarti kita mendapatkan uang dari orang ya, dari orang. Misalnya dari ini, misalnya nah, piutang usaha misalnya ya, kita anggap saja. Kemudian kita klik reconcile. Nah, setelah kita mereconcile semua transaksi, akan ada notifikasi bahwa kita berhasil mereconcile dari semua transaksi tersebut. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil dari transaksinya itu di dengan klik ini go to bank statement atau klik ini, misalnya ini initial transaksi. Nah, misal kita lihat dulu ya sini misalnya bank statement ya. Nah, di sini masih statusnya baru. Nah, kita dapat memvalidasinya dengan klik ini apabila sudah sesuai. Nah, di sini kita lihat. Nah, pada banknya startingnya masih 0 dan endingnya sudah 140 juta dari eh, satu transaksi ini pada bank statement ini. Nah, apabila kita melakukan transaksi lain, apa misalnya pembelian kendaraan, nah ini pembelian kendaraan misalnya pada tanggal misalnya tanggal 13 misalnya. Nah, nah, level pembelian kendaraan, misalnya kita membelikan kendaraan seharga 45 juta. Nah, di sini dapat terlihat starting balance-nya bukan dari 0 lagi, melainkan 140 juta, yaitu dari hasil transaksi sebelumnya. Nah, di sini kita harus sama seperti sebelumnya, memindahkan hasil computed balance ini ke ending balance. 95, tuaga. Oke, kemudian kita save saja. Dan oke, kita reconcile. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita dapat milih account yang sesuai. Nah, misalnya ini nah, karena tidak ada pada accountnya ya sudah kita berikan misalnya asuransi saja lah ya, misalnya.
Oke. Oh, sebentar. Nah, misalnya asuransi kendaraan, oke. Kemudian kita reconcile. Oke, kita close statement, menuju bank. Nah, dia langsung ke validasi. Jadi yang tadinya ending balance-nya 140 langsung berkurang 95 karena di sini kita melakukan pembelian kendaraan. Nah, di sini juga bisa melakukan melihat jurnal entry-nya dari satu transaksi ini. Nah, seperti ini yang sudah hasilnya terpost. Oke, sekian video dari saya mengenai bagaimana cara mengubah data pada reporting untuk bisa menyesuaikan data pada balance sheet dan juga profit and loss atau laba rugi serta sedikit penjelasan mengenai contoh transaksi pada bank statement. Oke, sekian. Terima kasih. Salam sukses.